Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada X-Trail tahun 2009 pre-facelift ya. Ini dengan kode bodi T31 nih. Ini merupakan varian ST ya, yang bisa dikenali dengan minusnya lampu di roof rail ya, nggak kayak varian XT nih yang terlengkap. Kemudian dari variannya sendiri nanti XT itu juga ada yang versi XT Extremer ya, yang lebih lengkap lagi. Kemudian dari basisnya ST itu berkembang ketika nanti facelift, ada yang Autech, kemudian yang grillnya chrome semua tuh, yang bilah-bilah chrome, dan juga tanpa ada logo Nissan di depannya. Kemudian ada juga Urban Selection, itu juga base-nya dari ST, yang bumpernya sedikit agak manis gitu deh, agak desain kota-kota gitu deh, nggak kayak sekarang ini yang di hadapan kalian. Desainnya ini maco banget nih. Ya, memang kompetitor langsung dari Nissan X-Trail ini adalah Honda CR-V generasi ketiga alias si bongkok ya. Cuman bisa dilihat bedanya kalau ini seperti CR-V pada era sebelumnya ya, atau Gen 2 itu mengambil bahasa desain yang masih serupa dengan CR-V Gen 1. Nah ini di T31 ini masih mengambil bahasa desain yang hampir mirip dengan T30-nya nih. Jadi masih versi ngotak-ngotak dan keker serta maco nih. So beda banget ya sama CR-V yang ngambil kesan lebih SUV kekotaan. Kita langsung bahas aja dari bagian depannya. Di fasianya nih, untuk grillnya sudah ada bahasa desain V-Motion-nya Nissan. Kemudian di bagian bawahnya itu ada garis ya. Itu sebenarnya termasuk airdam sih, cuman kepisah dengan bumper yang cukup tebal kayak gitu tuh. Kemudian di bagian lampu, karena ini pre-facelift ya, jadi modelnya seperti ini. Dan karena ini varian ST, nggak dapat bohlam yang dengan proyektor nih. Ini masih kristal multireflektor dengan halogen, semuanya masih halogen ya. Dan ketika nanti facelift baru berubah nih, di sini ada lampu senja ya, yang kelihatannya seperti lampu DRL. Kemudian juga di sini ada headlamp washer kalau untuk yang varian XT nih, karena ini ST jadi nggak ada ya. Dan di bagian bumper juga sudah dilengkapi dengan fog lamp, yang tentunya juga masih bohlam halogen. Dan di bagian sebelah kiri bumper ini masih dilengkapi dengan spion tanduk, yang fungsinya untuk melihat sisi fender bagian terluar ya. Ini ngebantu banget terutama kalau kita ngelewatin jalan yang lumayan kecil. Dan untuk dapur pacu, X-Trail ini memiliki dua buah jenis mesin ya. Yang pertama itu 2000 cc yang masih sama dengan generasi sebelumnya di T30, dan yang di hadapan kalian ini adalah 2500 cc dengan tenaga sekitar 172 horsepower ya, dan torsinya sekitar 232 Nm. Kemudian di situ sudah ada modul ABS ya, jadi ini ada ABS, EBD. Cuman yang berbeda mungkin dari X-Trail, ini sudah EPS pertama. Kalau di X-Trail yang 2,4 itu kan masih oli ya. Nah kemudian ini kalah di fitur stability control nih, belum ada untuk X-Trail di T31 ini. Kemudian kita berlanjut ke bagian samping. Di bagian samping untuk velg di sini sudah ring 17 ya. Ukuran bannya sendiri 225/65. Nah ini bawaannya standar Nissan. Kemudian di samping ini masih double ya, ada sen defender dan juga ada sen di spionnya. Nah untuk di samping ini masih bahasa desain T30 banget ya, masih ke bawah. Yang bisa ngebedain mungkin cuman di kaca bagian belakang tuh, karena kalau yang T30 kotak dan lebih ke belakang. Kemudian ciri khas SUV juga masih ada ya. Di sini lengkap full, ada cladding hitamnya tuh walaupun masih minim atau kecil ukurannya. Kemudian untuk panel samping ini atau panel fender ini sudah besi ya, nggak kayak di T30 yang bahannya plastik gitu deh. Dan di bagian atas depan juga ada antena model full ya. Dan tentunya yang paling membedakan dari luar, varian ST itu absen dari roof rail yang lengkap dengan lampu di bagian depannya ya. Jadi gampang banget ngebedain antara varian ST dengan XT-nya. Kemudian di sini handle-nya sudah lapis chrome dan juga sudah keyless entry nih. Beda sama CR-V yang tanpa keyless entry. Ya, untuk door trimnya X-Trail ini di atasnya soft touch ya. Di bawahnya juga empuk bahannya. Nggak kayak CR-V Gen 3 yang hanya ada panel di sini nih, yang bahannya kain sesuai dengan jok. Tapi ini justru nggak ada nih. Ini cuman plastik print gitu ya, bolong-bolong gitu. Kemudian di sisi sini tentu saja ada electric mirror, electric retract, tapi belum otomatis ya, harus diaktifkan ketika kita mengunci pintu keluar. Kemudian di sini ada electric power window yang auto hanya untuk sisi pengemudi. Kemudian di bagian bawah ada door pocket kecil aja, dan di sini ada cup holder serta ada speaker.
Ya, jok untuk varian ST ini belum dilengkapi dengan kulit. Ini ada dua motif ya, warna hitam dan di sini ada motif sedikit di bagian tengah. Kemudian bedanya lagi untuk pengaturan joknya semuanya masih manual, nggak kayak yang XT yang udah elektrik. Kemudian kita masuk aja ke bagian interior. Oke, kita tutup aja pintunya dan inilah dia kunci dari Nissan X-Trail nih. Mirip semua Nissan ya, dari Evalia, kemudian Juke dan juga sampai ke GT-R-nya nih. Yang beda mungkin di sini di bawah ini untuk peringatan gitu ya. Misalkan kita nyari mobil, terus mungkin bingung di jalanan, kita bisa tekan ini supaya, nah klaksonnya bunyi kayak gitu. Lumayan sih buat nyari tahu mobil kita. Kemudian kita coba startup aja. Di sini startupnya masih model yang knob seperti ini ya, mirip seperti Grand Vitara dan juga Nissan Evalia-nya nih. Nah kita luruskan dulu. Sip, sudah lurus. Dan beginilah desain dari Nissan X-Trail T31 ya. Jadi kesan maconya nih masih dibawa sampai dashboard ya. Sebenarnya sih cenderung flat desain dashboardnya ya, dan kurang kurang menggugah gitu, kurang atraktif. Kaku-kaku gitu aja kayak mobil era-era sebelumnya bahkan nih. Jadi mungkin itu juga yang bisa dibilang kalah saing dari si RV-nya nih. Oke, karena mendung mungkin kita buka aja ya kali ya jendelanya supaya lebih terang. Nah inilah dia desain dari setir Nissan X-Trail T31. Kalau yang ST minus di audio steering switch ya, yang warnanya silver biasanya kalau di XT. Dan ini sebenarnya desain setirnya masih mirip sama dengan Nissan GT-R bahkan ya. Dan di sini sudah ada lapisan kulitnya, cuman di sini sudah mulai hilang sedikit ya di bagian atas karena pemakaian. Kemudian untuk pengaturannya sendiri ini juga nih yang sayang, beda dari CR-V. Ini hanya ada tilt ya, nggak ada teleskopiknya nih. Jadi nggak leluasa, walaupun memang tadi di bagian jok sudah ada height adjusternya. Jadi lumayan tuh untuk mobil-mobil yang hanya tilt steering perlu banget height adjuster. Dan inilah dia speedometer dari Nissan T31. Ini terkesannya jadul ya, cuman ada dua dial yang besar, RPM dan speedometer. Di bagian sini ada layar ya yang masih kalkulator dan latar yang orange. Di sini ada outside temperatur, kemudian ada penunjuk persneling, kemudian odometer dan juga trip A, trip B. Terus ada konsumsi BBM yang per 100 kilo dan di bawahnya ada jam, serta kanan kirinya itu adalah suhu mesin dan sisa bensin ya. Kecuali kalau nanti yang bagian facelift itu udah lebih menarik sih, karena pertama Optitron ya, layarnya bagus, ada lampu pijarnya dari belakang. Kemudian layarnya sendiri kotak di tengah dan lebih besar. Walaupun itu juga sebenarnya masih layar kalkulator sih, cuman warnanya putih aja. Nah, yang unik lagi nih adalah di bagian kisi AC sini menurut saya. Di samping ini kisi AC-nya itu agak ke bawah ya, dan nyerong gitu ke arah dengkul kita kalau misalkan di bagian pengemudi. Dan di bagian samping di atas ini adalah cup holder yang dilengkapi dengan kisi AC nih. Jadi masih bisa mendinginkan minuman kita ya. Dan di sini ada mekanisme pushnya nih kalau misalkan kita mau nutup kisi AC tersebut. Nah kayak gitu. Kemudian ke bawahnya ini kosong aja ya, 4 buah dummy tombol. Kalau di XT ini berfungsi untuk ngaktifin lampu di roof rail. Kemudian yang di sini mungkin headlamp washernya ya. Kemudian di bawah ini ada fuse box aja nih, dan di sini adalah akses untuk membuka kap bagasi. Sedangkan kalau misalkan bensin itu langsung ditekan aja di penutupnya. Oke, kemudian di sisi kanan ini juga masih common parts nih sama Livina. Itu ada pengaktif lampu yang terintegrasi dengan fog lamp ya, serta lampu sen. Kemudian untuk di sisi kiri, wiper lengkap depan belakang dan juga ada intermittennya ya. Nah kita lanjut ke bagian tengah dashboard dari Nissan X-Trail ini. Yang ini two-tone ya. Nanti ada untuk varian yang XT itu full black. Kemudian nanti yang Urban Night itu two-tone tapi dengan beige kalau nggak salah. Nah di bagian tengah dashboard ini ada akomodasi ya. Ada laci yang bisa ditutup dan dibuka. Kemudian di bawahnya ada laci lagi yang terbuka nih. Dan di bawahnya ini head unit yang masih common part sama Livina ya. Ngingetin Livina saya waktu 2007 apa 2008 pertama kali keluar tuh. Di bawahnya juga sama nih, laci penyimpanan tapi yang rapi. Ada penutupnya seperti ini. Dan di bawahnya lampu hazard. Nah ini juga nih yang agak minus dari CR-V. Kalau misalkan CR-V itu yang 2,4 nya sudah digital, ini sampai tipe XT yang tertinggi pun itu belum digital, masih knob kompor gini. Dan kebanyakan dari pengguna Nissan Evalia, Nissan Livina sampai X-Trail ini ganti knobnya ini ya, karena modelnya masih knob kompor gini, diganti yang aftermarket tuh yang warna yang bentuknya bulat. Di sini lengkap sih arah semburannya sampai defogger depan dan belakang, dan juga di sini masih ada heaternya. Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada sedikit lagi penyimpanan dan juga soket 12 volt. Di sini dijadiin tempat koin sih ya, karena fit banget, padahal ini di luar negerinya buat tuas
4x4 kalau nggak salah. Dan juga di samping kanan kirinya 2 dummy tombol, mungkin untuk heated seat. Dan inilah dia transmisi dari X-Trail T31 yang orang-orang pada takut ya sebenarnya. Ya memang karena transmisinya sendiri sudah CVT ya. CVT-nya sendiri sudah dengan Xtronic kalau mereka sebut ya. Jadi ada pilihan mode manualnya. Nah ini sayangnya nggak kayak si X7 kemarin ya, yang plusnya ke bawah, ini minusnya ke bawah. Jadi yang saya bilang agak kikuk kalau buat mengoperasikannya. Kemudian di sini tentu saja ada shift lock release ya untuk parkir paralel. Di bagian tengah sini ada 2 buah cup holder. Harusnya sih biasanya ada asbak nih kayak CR-V Gen 3. Mungkin ini udah nggak ada kali ya. Dan ini park brake masih mekanikal ya, masih laki. Dan juga bahannya sih empuk. Ini chrome. Dan di sini ada akomodasi lagi, laci penyimpanan ya, yang cukup dalam seperti itu tuh. Tapi di dalamnya nggak ada soket apapun sih. Karena memang untuk entertainmentnya sendiri ya cukup sederhana sebenarnya. Kemudian di bagian glove box ini, nah ini cukup besar dan cukup dalam seperti itu. Cuman ininya sih belum soft opening. Dan kemudian ini desain dari door trim samping X-Trail. Jadi memang kesannya kotak-kotak, kaku, maco gitu ya. Kemudian di sini untuk safety belt sudah bisa di-adjust ya ketinggiannya. Di sini juga hand grip modelnya retract. Dan di sini sun visor lengkap vanity mirror ya. Cuman belum ada lampunya. Kalau XT-nya ada lampu nih di bagian atas khusus untuk yang penumpang aja. Kemudian di sini lampu baca. Ini sih udah gantian ya, LED jadinya yang bisa ditekan seperti itu. Spion sudah DE night view. Dan di sisi pengemudi juga sama ya, sun visor lengkap dengan vanity mirror dan covernya. Cuman nggak ada lampu. Memang sampai XT pun di sininya nggak ada lampu ya. Dan di sini juga masih bisa difungsikan untuk sun visor di sebelah sisi kanan kita. Jadi memang dashboardnya ini kaku banget ya. Ya memang kesan SUV banget lah. Yang tough, kotak, kaku gitu loh. Pokoknya gini aja lah. Oke, kita lanjut ke bagian baris kedua ya. Ini juga nih yang dirasa kurang dari X-Trail T31. Oke, kita buka dan kita bahas dulu dari mulai door trimnya ya. Di sini layoutnya masih sama dengan di depan. Di sini soft touch, kemudian di sini handle gripnya chrome, pengatur power window. Di sini ada sedikit tempat penyimpanan dan di bawah nggak ada cup holder, cuman ada side pocket yang kecil gini serta speaker nih. Nah ini dia nih baris kedua dari Nissan X-Trail ya. Kita coba masuk. Nah ini dia nih yang bikin beda dari CR-V Gen 3 atau si bongkok. Jadi untuk akomodasinya itu untuk penumpang belakang nggak selegah dan seleluasa dari CR-V Gen 3. Walaupun nggak bisa dibilang sempit ya, ini masih tersisa. Cuman entah kenapa akomodasi si CR-V Gen 3 buat orang tuh enak banget deh, lega. Kemudian di bagian tengah sini, di sini ada kisi AC ya. Jadi penumpang belakang masih merasakan hembusan angin. Dan di bawahnya sini ada penarik, ini sebenarnya adalah cup holder tuh. Nah, bisa taruh minuman kita di sini. Selain itu tadi di bagian depan masih ada lumbar support ya, yang juga diatur secara manual seperti ini untuk sisi pengemudi. Oke, kemudian untuk headroom ini lega ya, masih ada sekitar 5 jari dari tinggi saya yang 180. Kemudian untuk bangku belakang nih, sayangnya di sini slidingnya itu fix ya, nggak bisa dimaju mundurkan. Tetapi recline-nya sih masih bisa. Reclining-nya bisa diatur dari tuas yang ditarik nih di sebelah sini. Ini pengoperasiannya agak sulit sih kalau di posisi duduk kita. Yang bisa diatur 3 step nih. Jadi bisa cukup rebah di belakang Nissan X-Trail ini. Kemudian ini juga lengkap ya. Ada armrest. Dan di dalam armrest ini itu ada tempat penyimpanan yang seperti bentuknya kayak laci kacamata kali ya, yang ada 2 level seperti ini. Nah, headrest juga lengkap ya di ketiga sisi joknya. Untuk seatbelt di bagian belakang fix ya, tapi lengkap nih untuk ketiga penumpang nih. Yang di tengah sumbernya dari tengah jok gini ya. Jadi 3 titik juga. Cuman biasanya kan kalau mobil kekinian sumbernya dari atas gitu, yang menurut saya malah agak jelek sih. Oke deh, kita lanjut aja lihat akomodasi dari Nissan X-Trail ini nih. Kita ke bagian belakang ya. Di bagian samping ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau mau ngakses bensin X-Trail, nggak perlu neken tuas dari dalam, tapi cukup ditekan gini, dan terbuka seperti itu. Kemudian di bawah, di bagian belakang pengereman ini juga sudah cakram ya. Nah, kita lanjut deh ngomongin bagian belakangnya. Oke, kemudian di bagian belakang di atas dilengkapi spoiler ya, yang cukup sporty. Ada bolongannya gini di tengah. Di sini ada washer untuk kaca belakang, ada third brake stop lamp, dan juga ada defoggernya lengkap, serta ada wipernya nih.
Nah, kemudian untuk keyless entry-nya nih hadir juga sampai ke belakang nih. Jadi mudah ya. Selagi kunci masih di dekat kita, kita bisa akses pintu yang di depan kanan, depan kiri sampai ke belakang sini. Kemudian di sini chrome gitu aja ya. Dan di bawahnya ini sebenarnya ada tambahan daging yang sebenarnya adalah bahan plastik atau panel doang ya. Yang aslinya dari belakangnya adalah ini. Nah, lanjut ke bagian lampu. Di bagian lampu desainnya masih dari atas gini ya. Sama kayak CR-V generasi pertama dan kedua. Kemudian ini untuk yang pre-facelift masih ada mika kuningnya. Kalau nanti yang facelift itu udah LED dan mikanya jadi ada yang putih gitu warnanya. Kemudian di bagian bawah ini lengkap ya, ada mata kucingnya kiri dan kanan. Dan yang unik itu lampu mundurnya ada di bagian bawah. Walaupun ini sedikit ganggu ya kalau misalkan sama mobil yang lebih tinggi gitu. Kalau lagi mundur bisa nggak kelihatan sih. Sensor parking yang kelihatannya sih tambahan, saya lupa deh ini bawahnya ada atau enggak. Kemudian ini ya logo 2,5 ST nya dan Xtronic CVT nih. Dulu CVT itu bangga banget ditunjukkan dengan Xtronic-nya yang mode manualnya tadi ya. Oke, kita coba buka bagasinya ya. Di sini tuasnya sudah elektrik ya. Jadi kalau misalkan akinya habis nggak bisa dibuka nih pintu belakang. Nah, ini dia bagasi dari X-Trail T31 ya. Di sini rapi banget, banyak covernya. Kemudian di sini bahannya juga plastik ya, dan nggak ada bludrunya. Jadi kesannya adventure banget nih, maco. Kalau naruh barang-barang yang mungkin agak sedikit lembab, itu nggak akan ngotorin lantai bagasi ini atau laci partisi bagasi ini. Kemudian di sini juga masih dilengkapi dengan laci ya, yang bisa ditarik. Dan di sini bisa kita simpen nih. Di sini juga ada pembatasnya yang bisa kita lepas, jadi bisa naruh barang yang lebih panjang ataupun kita mau batasin barang-barang tertentu di belakang ini. Kemudian di sisi kirinya, kalau di sini kosong gitu aja, jadi kita bisa masukin barang yang cukup panjang ke dalam sana dan cukup luas nih. Nah, tapi privasi barang kita masih tetap kejaga nih karena dilengkapi dengan partisi yang bisa kita tarik dan kita cantolkan ya ke sisi bodi sini. Nah, seperti itu. Cuma memang partisinya sama kayak CX-7 kemarin yang bahannya kain aja dan nggak ada casing plastik di belakangnya kayak gini ya. Jadi mungkin barang di atas ini nggak bisa difungsikan penyimpanan, hanya untuk taruh tisu-tisu aja kali. Nah, kemudian kok yang sisi dalamnya bolong sih? Nah, sebenarnya bukan bolong ya, tapi kebagi dua kayak RAV4 kemarin nih. Nah, ini kalau dikeluarin lagi ada lagi. Dipasang ke jok baris kedua seperti itu. Memang ini posisinya lebih rendah ya. Nah, kita lihat lagi di bagasi ini dilengkapi dengan hook ya, kanan dan kiri. Ini ada ya di kedua sisi. Kemudian di sini ada power socket nih, buat ngecas gadget kita. Jadi mungkin kalau yang dari baris kedua bisa ngambil dari sini, walaupun harus pakai kabel yang lumayan panjang sih ya. Oke, kemudian di bawah sini, ini ada tempat penyimpanan, tertutup cover. Ini dongkrak ya isinya ya. Jadi rapi, nggak kelihatan gitu ya. Dan di sebelah kanannya ini kalau kita buka, isinya towing. Jadi intinya toolkitsnya di situ ya. Nah, kemudian di sisi bawah ini juga ada net-net seperti ini ya. Sama kayak di CX-7 nih. Berarti ada 4 titik. Nah, itu dia di sana. Dan juga di sana sama di sini nih. Dan untuk kapasitas bagasinya memang cukup lega lah ya. Menjorok jauh ke dalam dan tinggi ke atas. Nah, selain itu di sini nih, ini bisa kita akses dari depan ya. Kalau kita mau ambil barang, kita bisa buka nih. Seperti itu, jadi baris kedua bisa ngambil barang ke bagian belakang tanpa harus nengok ke belakang gitu. Jadi kalau kita pergi jauh, kita taruh makanan aja nih mungkin di sebelah sini. Nah, kemudian untuk ban serep, ini adanya di bawah sini, cuman agak tricky juga nih. Karena ini panel-panel ini harus kita angkat semuanya nih berarti. Sebentar, coba saya usahakan dulu nih. Ya, berat juga. Ini nggak bisa diakses pakai satu tangan ya, harus pakai dua tangan. Nah, setelah dibantu dua tangan, kita bisa ngintip sedikit lah ya. Di sini ada ban serepnya yang kelihatannya sih full size ya. Kemudian ada busa-busa seperti itu. Dan itu aja sih di bagian bawah. Oke, sekarang saatnya gue coba bawa mobil ini. Walaupun sebelum bikin video udah sempat merasakan seharian ini ya. Oke, kesan pertama gue dari SUV Nissan ini adalah nyaman sih. Jadi beda ya dengan CR-V. Kalau misalkan di mobil ini mulai dari kaki-kakinya, joknya itu empuk-empuk banget gitu. Beda dengan CR-V yang kesannya ke arah sporty dan pengendalian gitu. Si mengemudinya sendiri, posisi jok ini bisa diatur paling rendah ya. Kalau yang suka ala-ala sedan, sampai yang ke paling tinggi jadi agak commanding gitu.
Kemudian untuk dashboard bisa dilihat sendiri, memang desainnya ini kaku ya, nggak kayak CR-V. Terlebih lagi di bagian tengah sini, ini masih ada panel untuk persneling yang bikin kesan mobil ini semakin sempit aja, nggak kayak CR-V yang bolong ya di sini. Selain itu untuk di mobil ini memang lengkap ya, ada glove box nih yang bisa difungsikan armrest. Cuman kalau posisi duduk kita lebih tinggi sedikit aja itu langsung kerendahan gitu deh. Jadi nggak kayak CR-V yang bener-bener memang handrest di bagian joknya ya. Kemudian untuk tenaga sendiri yang 2500 cc itu wah ngisi banget sih ya, cukup bertenaga gitu ya. Terasa powernya dari bawah sampai atas, dan CVT-nya sendiri cukup responsif, serta adanya mode manual nih di CVT-nya lumayan banget tuh buat kalau kita lagi salip-salipan gitu ya di tol, itu enak banget sih tadi. Dan memang plus minus nih dari CR-V, kalau misalkan di CR-V sampai tipe tertingginya aja nggak ada audio steering switch, sedangkan kalau di sini ada di tipe tertinggi. Tetapi untuk CR-V panel AC-nya digital, kalau di sini sampai tipe tertinggi pun masih knob kompor kayak gini. Kemudian juga X-Trail ini memang minusnya ada di stability control, karena kalau CR-V yang 2,4 itu udah dapat stability controlnya tuh. Jadi lumayan untuk masalah safety-nya. Kalau untuk sistem airbag sih sama, yang dilengkapinya ada 2 titik ya, di sisi pengemudi juga di sisi penumpang sana. Kemudian mungkin yang positif juga di mobil ini adalah cup holder nih yang dapat hembusan AC ya. Jadi masih bisa menjaga tingkat dingin dari minuman kalian, tapi bukan bener-bener buku kayak di kulkas gitu ya. Nah, kemudian untuk konsumsi BBM-nya nih sebenarnya relatif ya. Ini dipakai sama ownernya, dan saya sendiri tadi siang sampai sore ini rata-ratanya itu dapat di 19-an dengan kondisi yang variatif, 19, 18, tapi balik lagi itu kembali ke kondisi mesin kalian ya. Cuman artinya untuk mesin 2500 cc nggak boros-boros banget sebenarnya gitu, masih dalam batas wajar lah, apalagi mengingat usia mobilnya yang sudah cukup lumayan gitu. Nah, kita coba aja nih di jalan yang jelek ya. Nah, memang terasa banget kalau misalkan si X-Trail ini jauh lebih lembut dibandingkan si CR-V bongkok ya. Ya memang arahnya CR-V itu lebih firm ya dibanding X-Trail, dan itu pengendaliannya sih yang enak banget kalau lagi ngebut gitu, nggak berasa bawa SUV deh. Memang orientasinya agak beda nih. Saya ngerasain kalau mobil-mobil Nissan tuh orientasinya cuma satu kata, nyaman gitu deh. Nyamannya tuh segala aspek, mau dari suspensi, mau dari apapun itu. Pengalaman saya bawa beberapa Nissan dan memiliki mobil dari brand Nissan. Oke, kita masuk aja recapnya untuk Nissan X-Trail T31 tahun 2009 ini bertransmisi CVT ya. Jadi kalau kalian nyari SUV second, budgetnya di kisaran 100 juta, terus pengen dapetin SUV yang tampilannya maco, gagah, kemudian serba ngotak gitu ya, maskulin lah intinya, tapi di dalamnya tuh pengen juga ngerasain hal yang nyaman, pengendalian yang enak, suspensi yang empuk layaknya sedan. Nah, ini bisa banget dipertimbangin nih. Selain itu, mesin 2500 cc nya ini bertenaga ya, terlebih dikawinkan dengan transmisi CVT yang ngebuat transfer tenaganya itu terasa halus dan enak banget buat dibejek. Karena kan kalau CVT nggak ada jeda untuk operan gigi ya. Walaupun itu juga yang jadi kelemahan, karena CVT itu yang kita tahu di usia segini harus sudah dilihat-lihat kondisinya. Dan kalaupun dibetulin itu nggak semua CVT bisa dibuka. Saya nggak tahu nih untuk T31 ini bisa dibenerin, dibongkar gitu nggak ya. Tapi sebagian besar itu CVT gantinya gelondongan. Walaupun kayak Brio saya ingat waktu itu udah bisa tuh dibongkar, diganti partnya aja gitu. Nah, kemudian yang sedikit ganggu juga itu adanya sih paling di radius putarnya sih. Radius putarnya itu yang menurut saya agak kecil. Jadi kalau saya muter balik pakai mobil ini suka salah ngitung. Perlu 2 kali gitu. Kemudian kalau untuk plus minusnya dari CR-V memang ya pilihan ya. Kalau di CR-V nggak ada audio steering switch sampai yang tertinggi. Kalau di sini ada, tapi AC-nya masih kena kompor biasa, nggak digital. Sedangkan di CR-V digital. Ya, jadi gitu aja kesimpulan dari Nissan X-Trail T31 ini. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan di share juga nih ke teman-teman kalian yang lagi pengen nyari Nissan X-Trail T31 ini. Sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.